Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6 yang saya beri judul Kerajaan 1000 tahun. Saya bacakan ayat firman Tuhan ya bagi kita semua. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Di dalam perikop ini, saudara-saudara, adalah yang paling kontroversial dan paling banyak dibahas oleh para teolog-teolog yang bahkan akhirnya menjadikan 3 aliran besar di dalam prinsip kepercayaan kekristenan tentang perikop kerajaan 1000 tahun ini, saudara. Ya, jadi ada 3 aliran besar yang terjadi dari peristiwa Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6 ini, yaitu tentang penguraian pemerintahan 1000 tahun yang disebut kerajaan 1000 tahun damai ini, saudara ya. Yang pertama, aliran yang pertama, saudara, dikatakan aliran premilenial, saudara. Pendapat yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus datang kedua kalinya sebelum kerajaan 1000 tahun berdiri. Yang kedua, amilenial, pendapat yang tidak mengakui adanya kerajaan 1000 tahun di atas bumi, sebab menganggap angka 1000 bukan berarti harfiah. Yang ketiga, aliran postmilenial, saudara, pendapat yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus datang kedua kalinya setelah kerajaan 1000 tahun berdiri. Jadi aliran-aliran ini memiliki dasar-dasar pemikiran masing-masing, ya saudara, yang menurut mereka itu adalah benar, saudara-saudara. Saudara, milenium itu artinya periode waktu 1000 tahun, dan ada satu istilah lagi yang namanya kliasme. Kliasme itu berasal dari bahasa Yunani kilias atau kilios yang artinya 1000. Secara singkat, paham milenarisme ini mengajarkan bahwa selama 1000 tahun sebelum akhir zaman, Kristus akan memerintah di atas bumi. Ya, ini di atas bumi ini, saudara, dalam kerajaan orang-orang kudusnya Allah, ya. Jadi orang-orang kudus yang memerintah bersama dengan Kristus di bumi ini selama 1000 tahun. Sesudah itu akan datang pertempuran terakhir. Setelah itu kebangkitan semua orang, kebangkitan yang kedua, saudara, terus penghakiman akhir dan penggenapan akhir, saudara. Di dalam ayat yang pertama dari Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6 ini,
saya jelaskan ya tentang ayat ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Dan seterusnya, saudara, berbicara bagaimana bangsa-bangsa yang akan ada selama pemerintahan Kristus di bumi, itu dikatakan terdiri atas orang percaya yang hidup pada akhir masa kesengsaraan, saudara. Dasar ayatnya ada di Wahyu pasal 19 ayat 21 dan Wahyu pasal 20 ayat 4, saudara. Sekalipun kadangkala istilah bangsa-bangsa dipakai secara khusus untuk orang-orang yang tidak percaya, namun Yohanes memakainya juga untuk menunjuk kepada orang-orang yang telah diselamatkan, saudara. Ya, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 22, Wahyu pasal 22 ayat 2 juga dijelaskan tentang bangsa-bangsa, tetapi adalah orang-orang yang diselamatkan. Nah, saudara, kata jurang maut adalah lubang besar di bawah tanah. Kadang-kadang dianggap sebagai tempat berkumpul orang-orang mati. Kadang-kadang disebut juga dianggap sebagai tempat penampungan orang-orang berdosa untuk menunggu penghukuman. Jurang maut itu bisa dicapai lewat saluran atau jurang yang menuju ke bawah bumi, saudara. Saluran itu dikunci malaikat agar iblis tetap terkurung di dalam jurang maut. Jurang maut adalah hal yang paling ditakuti oleh iblis. Dalam cerita tentang roh jahat, saudara, di Gerasa, di dalam Lukas 8 ayat 31 dikatakan bagaimana permintaan roh jahat itu, ya, di mana bahwa Yesus yang memerintahkan mereka untuk meninggalkan orang itu dan pergi ke dalam jurang maut. Tapi dalam konteks ini bukan jurang maut, ke dalam jurang, saudara, ya, sehingga babi-babi, saudara, akhirnya mati, saudara, ya, tenggelam karena terjun ke dalam sungai yang ada, saudara. Meterai yang dipasang di atas jurang itu agar, jadi jurang itu di atasnya setelah iblis dimasukkan itu ditaruh meterai sehingga tidak bisa ada yang membukanya, karena dengan demikian yang dikurung itu yang di dalamnya tidak dapat keluar. Nah, iblis akan dikurung dalam jurang maut itu selama 1000 tahun. Ini menunjukkan penghentian penuh dari pengaruhnya sepanjang masa, saudara. Sepanjang masa 1000 tahun, ya. Jadi iblis tidak bisa mengganggu lagi manusia yang ada di kerajaan 1000 tahun itu. Karena setelah 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan untuk suatu masa yang singkat agar memperdaya mereka yang memberontak terhadap pemerintahan Allah. Nah, saudara, pekerjaan yang sangat khas dari iblis ialah apa? Menipu. Ya, catatan dari ayat Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3 ini, seseorang tidak akan berubah hanya dengan hukuman-hukuman saja. Manusia berpikir kalau ada hukuman dapat berubah. Tidak. Manusia hanya akan berubah bila mana menerima Yesus, Tuhan dan Allah itu. Nah, saudara, di dalam ayat 4 dijelaskan, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Saudara, penglihatan Yohanes ini, saudara, itu beralih kepada manusia. Dia melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atas takhta-takhta itu. Dikatakan diberi tanggung jawab untuk menghakimi. Dia juga melihat para martir, orang-orang yang dipenggal karena kesaksian tentang Yesus dan firman-Nya. Dalam ayat khusus ini, saudara, orang-orang yang telah diberikan kuasa untuk menghakimi itu telah secara setia menolak untuk berkompromi dengan binatang itu. Mereka tidak menyembah binatang atau patungnya, atau menerima tanda di tangan atau dahi mereka. Yohanes sebelumnya telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa orang-orang yang menyembah binatang atau patungnya, atau menerima tanda itu akan menderita siksaan selamanya.
Di sisi lain, saudara, orang-orang kudus menang atas binatang dan patungnya. Penghakiman dan upah adalah milik orang-orang percaya yang setia. Milik orang-orang yang memberikan hidup mereka kepada Yesus dan menang sampai akhir. Dengan kata lain, upah kekal diberikan kepada semua orang percaya yang sejati, yang benar sungguh-sungguh, saudara. Sekalipun mereka menderita. Upah yang ditentukan di sini adalah bahwa mereka hidup kembali. Ya, mereka mati teraniaya, tadi pancung, tadi dengan cara bagaimana mereka mati, tetapi mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, saudara, pemerintahan 1000 tahun Kristus ini kadangkala disebut milenium, yang artinya 1000 tahun. Ya, mile itu artinya kata Latin yang berarti 1000, dan annus adalah kata Latin yang berarti tahun. Jadi ciri-ciri pemerintahan saudara di dalam masa 1000 tahun ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi masa pemerintahan 1000 tahun dan masa 1000 tahun ini telah dinubuatkan, saudara, di dalam kitab perjanjian lama. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, Yesaya pasal 65 ayat 19 sampai ayat 25, kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14, kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai 8, kitab Zakaria ayat pasal 14 ayat 1 sampai 9, dan seterusnya. Jadi pemerintahan 1000 tahun damai ini telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Yang kedua, pemerintahan di dalam selama pemerintahan di dalam 1000 tahun yang damai, iblis dibelenggu, saudara. Di dalam Wahyu pasal 20 dan pasal 20 ayat 2 dan 3 yang telah saya bacakan tadi, dijelaskan iblis ditangkap, dimasukkan ke dalam jurang, dibelenggu selama 1000 tahun dan ditaruh meterai sehingga dia tidak bisa keluar lagi selama 1000 tahun. Terus yang ketiga, pemerintahan Kristus akan bersama-sama dengan orang yang setia dari jemaatnya. Dan mungkin saudara juga dengan orang-orang kudus perjanjian lama yang telah dibangkitkan. Dan orang-orang kudus yang mati syahid dalam masa kesengsaraan, ya, masa 7 tahun masa aniaya atau masa tribulasi, saudara, ya. Nah, saudara, yang keempat dikatakan umat yang diperintah oleh Kristus akan terdiri atas mereka yang berdiam di bumi, yang setia kepada Kristus selama masa kesengsaraan, dan yang masih hidup sampai kedatangan Kristus, dan mereka yang lahir selama masa milenium, saudara. Yang kelima, saudara, orang-orang yang tidak diselamatkan tidak akan masuk ke dalam kerajaan ini. Yang keenam, mereka yang akan memerintah di masa 1000 tahun damai ini, saudara, adalah bersama dengan Kristus jauh melampaui segala bangsa. Mereka dikatakan karena mereka akan melayani dan memerintah baik Israel maupun bangsa-bangsa yang lain. Di dalam yang ketujuh, saudara, akan ada kedamaian di dalam pemerintahan 1000 tahun damai itu, saudara. Akan ada keamanan, kemakmuran, dan kebenaran di seluruh bumi selama 1000 tahun masa pemerintahan Kristus. Ya, itu dituliskan di dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 4, Mika pasal 4 ayat 4, Zakaria 9 ayat 10, saudara. Itu saudara bisa melihat bagaimana firman Allah telah menubuatkan akan terjadinya pemerintahan yang damai, yang aman, yang makmur, saudara, dan dalam kebenaran pemerintahan itu, saudara. Tidak ada tipu daya di situ, tidak ada pungli, tidak ada korupsi, ya, tidak ada KKN, ya, saudara. Semuanya memerintah dalam kebenaran, saudara. Yang kedelapan, saudara, alam akan dipulihkan kepada tatanan kesempurnaan dan keindahan aslinya. Jadi, saudara, alam itu selama 1000 tahun dipulihkan, kesuburan tanah, pohon-pohon, air, dan sebagainya, saudara. Yang kesembilan dikatakan selama pemerintahan ini bangsa-bangsa diharuskan untuk terus beriman. Jadi selama pemerintahan 1000 tahun, bangsa-bangsa itu diharuskan untuk terus beriman pada Kristus dan taat kepada pemerintahannya. Akan tetapi beberapa orang akan memilih jalan pemberontakan dan ketidaktaatan sehingga mereka dihukum, ya, di dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10 nanti, ya, tayangan yang akan datang saya akan jelaskan Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10.
Ya, sampai ayat yang terakhir di pasal 20. Yang ke-10, pada akhir masa pemerintahan 1000 tahun ini, kerajaan itu akan diserahkan oleh Yesus kepada Bapa. Ya, dasar firman Tuhannya 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian akan dimulailah kerajaan Allah dan anak domba yang terakhir dan kekal selama-lamanya. Nah, itu tentang kerajaan surga, ya, saudara, bumi baru dan langit baru. Wahyu pasal 21 sampai pasal 22, saudara. Nah, saudara, di dalam ayat 5 dikatakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Nah, saudara, ada sisa-sisa orang mati tidak hidup sampai 1000 tahun berakhir. Kenapa? Yang orang-orang benar, yang teraniaya dan yang tidak dimeteraikan tangan dan dahinya, dikatakan mereka dibangkitkan. Bangkitan yang pertama. Tetapi ada orang yang mati yang tidak dibangkitkan karena mereka mati dalam ketidakpercayaan kepada Tuhan. Jika hanya para martir yang hidup dalam pasal 20 ayat 4, sisa dari orang-orang mati itu mencakup semua orang tidak percaya dan semua orang percaya yang lainnya. Jadi, saudara, pasal 20 ayat 4 merujuk pada semua orang percaya. Maka sisa-sisa orang mati itu merujuk hanya pada orang-orang yang tidak percaya, saudara. Jauh lebih mungkin seperti yang dianjurkan di atas bawah pandangan yang terakhir, saudara, lebih benar. Nah, Yohanes berhenti, saudara, sebentar dan berkomentar, inilah kebangkitan yang pertama. Dari ayat 5 ini dijelaskan. Jelas ini merujuk pada kehidupan para martir dan orang-orang kudus, saudara, ya, yang dibangkitkan dan diubahkan dengan tubuh kemuliaan oleh Tuhan Yesus. Jadi salah satu argumen terkuat bagi pandangan premilenial itu muncul di sini, saudara. Ya, bahwa mereka bangkit dengan fisik, dengan tubuh kemuliaan, saudara. Di dalam ayat 6 dijelaskan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Karena mereka kan sudah diubahkan dengan tubuh kemuliaan, saudara. Orang-orang yang dibangkitkan dengan kebangkitan yang pertama itu tubuhnya diubahkan, ya. Yang masih hidup pada waktu kebangkitan itu, mereka pada kedatangan Tuhan itu, ketika mereka di rapture, itu yang masih hidup pada saat itu diubah dengan tubuh kemuliaan. Nah, yang mati dibangkitkan dengan tubuh yang baru, saudara, dengan tubuh kemuliaan, dan bersama-sama naik bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Nah, itu yang disebut kebangkitan pertama dengan tubuh kemuliaan, dan orang-orang ini tidak mungkin mati lagi karena tubuhnya dalam kekekalan sudah. Istilah ini mencakup kebangkitan Kristus dengan segenap umat Allah, maksudnya gitu, ya. Jadi yang berbeda dengan kebangkitan orang-orang fasik pada akhir masa kerajaan 1000 tahun, saudara. Nah, saudara, pengertian kebangkitan pertama itu, supaya saudara menangkapnya, itu begitu mengagumkan. Karena kematian kedua tidak mempunyai kuasa atas orang-orang yang mengalami ini. Dengan kata lain, orang-orang yang mengalami kebangkitan pertama itu akan menghindari atau akan terhindar dari lautan api. Malahan para peserta dalam kebangkitan pertama itu akan menjadi imam-imam bagi Allah dan Kristus. Kita melihat di sini bahwa Allah dan Kristus berbagi kedudukan yang sama. Bahwa Yesus adalah Allah sepenuhnya. Orang-orang percaya adalah imam raja seperti Adam di taman dan akan memerintah bersama Kristus 1000 tahun. Sedangkan kebangkitan kedua, orang-orang yang mati yang dibangkitkan di dalam kebangkitan yang kedua, yang akan termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang berdosa yang Wahyu 20 ayat 12, ya, menjelaskan. Jadi dibangkitkan untuk apa? Untuk dihakimi. Dan kemudian mereka dibuang ke dalam api neraka yang kekal. Nah, itu ada penjelasannya nanti di episode sebelumnya yang akan datang, yang saya akan jelaskan, Wahyu pasal 20 ayat 13 dan seterusnya. Dan inilah yang disebut kematian kedua. Berselancar dalam kebenaran. Amin.